Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, Allah itu memuliakan kita. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Dan Allah itu menciptakan kita dalam wujud dan rupa yang paling sempurna. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling baik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi ternyata manusia yang mulia, manusia yang dalam wujud yang penuh dengan keindahan, Allah kembalikan kepada model yang paling rendah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tanpa diukit-ukit sama Allah. Pada siang hari ini, setelah kita menyantap makan siang, ana lupa tadi sama yang ngasih makan, apa doanya kalau kita dikasih makan sama orang? Apa jemaah? Jemaah, Alhamdulillah buat kita doang, buat yang ngasih makan. Kita kadang-kadang lupa untuk mendoakan orang yang ngasih makan. Nabi alaihissalam kalau dikasih makan itu didoakan terus ngasih makan. Beliau mengatakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga makan di tempat kalian ini, semoga berbuka orang yang berpuasa di tempat kalian, dan semoga yang makan makanan kalian adalah orang-orang yang baik, dan semoga malaikat bersolawat buat kalian. Subhanallah. Makanya kita kalau masih makan orang itu jangan takut berkurang harta yang kita miliki, bahkan yang ada ditambah plus salawat dari malaikat buat kita. Maka Anda katakan kepada sahibul bait, aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Allahumma atim man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikan makan kepada orang-orang yang memberikan makan kepada kami, berikan minum kepada orang-orang yang memberikan minum kepada kami. Masya Allah. Teknisi lagi ngapain? Soalnya anak lihat jemaah, anak ceramain ngelihatnya ke teknisi-teknisi gitu. Anak ceramah sama siapa ini? Baik, silahkan diselesaikan dulu Bapak Imran. Baik, jemaah rahimakumullah, kita akan berbicara tentang bersama keluarga masuk surga. Yang ingin masuk surga sama keluarga. Insya Allah, bagi bapak-bapak, istri kita di dunia jadi istri kita di surga. Tapi ibu-ibu nih, belum tentu suaminya jadi suami ibu. Betul. Kalau kepingin jadi istrinya bapak-bapak di surga nanti, kalau ditinggal mati suaminya, jangan kawin lagi. Soalnya kalau nikah lagi, dia akan bersama suami dia yang terakhir.
Tidak bersama, nggak bisa milih gitu. Anak udah nikah 3 kali, anak mau sama yang pertama aja. Nggak bisa sama suaminya yang terakhir. Makanya pernah Ummu Darda ini punya kisah cinta yang sangat indah sekali dengan suaminya Abu Darda. Ketika suaminya mau meninggal dunia, si Ummu Darda mengatakan, aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau kau ingin bersamaku di surga, kau jangan menikah setelah aku meninggal dunia. Akhirnya Ummu Darda ini cantik sekali, dilamar oleh khalifah, oleh raja, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan, aku ingin bersama suamiku kelak di surga. Bagaimana kita akan masuk surga bersama keluarga? Ya, sebenarnya gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah 'alaihi. Wah, kau telah menanyakan sesuatu hal yang besar sekali, gak gampang. Tapi hal itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah menghendaki kemudahan buat mereka. Makanya intinya kita minta kemudahan dari Allah Jalla. Baik, ada satu permasalahan sebelum kita bahas ini, karena kita ingin masuk surga bersama keluarga. Tadi ada seorang wanita yang tanya sama saya via suara. Dia mengatakan, Ustaz, anak punya abah itu zalim sama ibu anak. Anak punya abah itu dia sudah berzina berkali-kali dan dia mengakui hal itu. Dan ibu anak memaafkan semua dosa. Tapi sekarang bapak anak nikah lagi. Kata anaknya, anak dengar dia ngomong, ibu anak bisa memaafkan ayah anak berzina, tapi tidak bisa memaafkan suami yang poligami. Anak ngomong, ya Allah, ini sesuatu yang sudah mengarah ke pintu neraka. Ketika membiarkan zina dan melarang yang halal, itu sampai anaknya ngomong, kakak yang laki, kalau bapak kawin, kau keluar dari perusahaan bapak. Selama ini bapakmu berzina, kau bekerja di situ. Dan ketika bapakmu poligami, kau katakan keluar, kita boikot bapak. Ya Allah, seharusnya kau boikot bapakmu ketika berzina. Itu yang seharusnya dilakukan, karena Allah murka. Bayangkan jemaah, tidak ada sanksi buat perbuatan dosa yang lebih dahsyat dari sanksi perzinahan. Itu dirajam sampai mati. 1 senti dari tubuhnya itu harus merasakan sakitnya itu batu. Kok sekarang ada dia mengatakan, anak gak kuat, anak dengan dia ngomong gitu, ya Allah, kesian ketika seperti ini. Ketika dia benci dengan apa yang Allah halalkan dan dia ridho dengan apa yang Allah murkai. Kalau keridhoanmu, saya katakan ya, kalau engkau melihat ayahmu gak bisa adil, kau katakan ayah gak bisa berbuat adil, ayah boleh nanti, ayah bakal masuk surga, masuk neraka ketika yang kedua itu. Silahkan, karena anak kepingin bapak ibunya masuk surga, bapak juga kepingin anak-anaknya masuk surga. Dan kunci masuk surga itu kita tahu semua. Apa? Tauhid, iman, la ilaha illallah. Makanya kita lihat, anak ini ibu-ibu tidak cuma dengar dan bapak-bapak tidak cuma dengar. Karena kita lebih sering dengar, padahal Allah katakan Iqra,
Kita suruh apa? Baca. Baik, di Muqaddimah halaman 3. Dapat? Ini di surah At-Tur ayat 21. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dapat jemaah, Allah katakan dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka pun dalam keimanan. Jadi kunci masuk surga beriman. Kalau ingin anaknya masuk surga, maka anaknya harus beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Artinya kalau sang bapak ini orang yang soleh, amalannya banyak, sehingga dia masuk di surga yang tingkatannya tinggi, sedangkan anaknya di tingkatan yang rendah, Allah akan kumpul tentu anak sama orang tuanya. Kenapa? Bisakah orang tua bahagia kalau melihat anaknya masuk neraka? Jangan itu, ibu-ibu lah, kalau dengar anaknya di penjara, kasus narkoba atau kasus apa saja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang mendapati anaknya membunuh. Ibu ini mengatakan, gak mungkin anak saya membunuh, gak mungkin. Siapa yang bilang gak mungkin? Itu terjadi. Makanya catatannya orang tua yang ingin kumpul sama anak-anaknya di surga, jangan cuma ngajarin ilmu dunia sama anaknya, ajarin ilmu agama. Kasih tahu jalan menuju surga, nak, jalan menuju surga, lurus nak, lurus dan lurus terus, nggak ada bengkok. Ayah, kok berat ayahnya jalan menuju surga? Iya nak, kalau kau cari gampang masuk neraka, gampang sekali. Dan kita lihat orang masuk neraka tuh bayar, bayar. Tapi dia mau. Dia melakukan dosa-dosa, main judi, main minum, itu bayar dia, bukan gratis dia. Dan dia mau melakukan, terdorong hatinya itu melakukan itu, nggak ada beban buat dia. Tapi coba dengan azan ke masjid, bayar apa gratis ke masjid? Gratis. Mau kakinya melangkah ke masjid, Allahu Akbar, kayak digandolin setan. Nah, padahal gratis masuk surga. Maka insya Allah ini iman yang perlu ditumbuhkan di diri kita, keluarga kita, supaya kita bisa masuk surga sama keluarga. Dan kita lihat doa malaikat yang memanggul arsy. Berapa orang malaikat yang memanggul arsy Allah? 8 kalau pada hari kiamat. Ketika dunia ini hancur, ya Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita benar menghargai dunia ini, aduh gak ada apa-apanya sama akhirat. Rasul SAW menjelaskan, "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila dunia." Andai kata seorang wanita dari penghuni surga itu menelongok ke dunia, melihat, itu akan menerangi timur dan barat. Perempuan di dunia bisa kayak gitu? Nggak bisa. Dia mau perawatan dimanapun, mesti ada yang lebih cantik dari dia. Bagaimanapun yang dia lakukan, mesti kulit dia akan keriput. Dan umur tidak berbohong. Punggungnya mulai lemah, kakinya sudah mulai, ya, apa istilahnya? Kalau makan belinjo itu asam urat, tidak ada kakinya.
dibohongin, nggak bisa dibohongin. Itu perempuan dunia. Itu di akhirat kayak gitu tuh. Kalau mereka melongok ke dunia semua timur dan barat, jadi terang benderang. Perempuan yang menghuni surga itu kalau pakai baju alaiha sab'una hulla, dia pakai baju itu 70 lapis. Itu sumsumnya kelihatan dari indahnya yang di surga. Kalau kita bicara surga Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kalau kita bicara rumah yang di surga, orang yang paling rendah tingkatannya di surga siapa? Orang yang keluar dari api neraka, kemudian dia merangkak sampai keluar dari api neraka, lalu dia mengatakan, ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Dipalingkan wajahnya dari api neraka, dia melihat ke arah surga. Dia berteduh di satu pohon, kemudian dia pindah ke pohon selanjutnya sampai dia ke depan pintu surga. Dia mengatakan kepada ya Allah, kalau kau dekatkan aku ke pintu surga, aku tidak akan minta apa-apa. Sudah cukup, sudah aku bersyukur apa-apa. Didekatkan ke pintu surga. Dia dengar suara penghuni surga sedang bercengkrama. Ayah sama anaknya, suami sama istrinya, mereka berbahagia di situ. Ini subhanallah, orang ini mengatakan ya Allah, la taj'alni ashqa khalqika. Jangan kau jadikan hambamu yang paling melarang, yang paling sengsara. Kata Allah, kau janji gak mau minta apa-apa. Iyalah, aku masukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Ketika dia mau masuk surga, dia lihat seakan-akan surga ini udah penuh. Dia mengatakan, ya Allah, aku mau di tempat yang mana? Udah penuh surganya. Apa kau gak ridho kalau aku kasih engkau kekayaan, kemewahan seperti raja yang paling kaya di dunia? Apa kata orang ini? Aku ridho ya Allah. Bagi kau yang sepertinya, bagi kau yang sepertinya, bagi kau sampai 10 kali lipat dari itu. Itu penghuni surga yang paling rendah. Dia dapat 10 kali raja yang paling kaya di dunia. Apa gak pantas kita berjuang untuk surga dan memandang semua keindahan dunia itu? Allah. Orang paling kaya di dunia ini rumahnya batu batanya dari emas. Nanti itu batu batanya dari emas, dari perak, dari emas, dari perak. Seperti itu indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau kita tinggal di hotel di Jakarta ini, Anda dapat berita ada hotel satu malam katanya 150 juta. Berapa lama? Satu malam. Jadi kalau check in jam 12 malam hari, jam 12, ya Allah, tinggal 12 jam lagi. Dia akan berpikir check out. Bagaimanapun keindahan. Dan itu dunia. Seberapa apapun nikmatnya kau hidup, kau akan berpikir kenikmatan ini akan berhenti, akan putus. Makanya penghuni surga dikatakan khalidina fiha abada. Kau selama-lamanya, gak perlu takut. Semoga Allah memasukkan kita ke surga Allah SWT. Dan kalau kita bicara bagaimana kita masuk surga, ya kau harus cari orang yang bisa diajak masuk surga. Kalau kau ingin ke Singapura, harus cari istri yang punya paspor. Kalau kau nikah sama wanita gak punya paspor, bisa diajak ke Singapura? Gak bisa, harus bikin paspor dulu. Repot kan? Makanya cari istri yang memang sudah mau diajak ke surga. Ustaz, kita sudah menikah semua, Ustaz. Yang suami kayak gitu, yang istri juga ngomong iya, Ustaz. Anak sebenarnya nyesel dapat suami kayak gini, Ustaz. Tapi gimana lagi, kayaknya udah takdirnya ada begitu. Suamimu juga ngomong, anak sebenarnya Ustaz, ya sekarang udah bosen, Ustaz. Cuma udah takdir. Maka ingat, cari. Rasul SAW nyuruh nyari. Kau cari ke orang-orang bisa diajak surga, cari kau. Kau nggak lama di sini. Kau perlu membina rumah tangga, punya rumah, punya anak-anak,
Yang kalau kau mati, anakmu doakan engkau. Yang kalau kena kau masuk surga, anakmu bisa ngangkat engkau. Atau kalau kau masuk neraka, anakmu bisa ngangkat engkau dari neraka. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang harta yang paling mulia di dunia ini. Kalau kita berpikir sekarang harta paling mewah apalah, umpamanya apartemen di sana, tanah di sana, macam-macam. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa harta yang paling mulia kita cari ini? Nabi SAW mengatakan 3 yang paling mulia. Coba. Yang pertama, afdaluhu lisanul dzakir. Harta yang paling mulia adalah lisan yang pandai berzikir. Gak akan habis ya. Gak akan dicuri, gak akan dirampok, karena dia bersama kita. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Allah nerima. Apa aja dikasih. Ada istri-istri yang Masya Allah, suaminya hari itu datang, di afwan, hari ini aku gak bawa apa-apa. Apa kata istrinya? Bang, yang penting kau pulang rumah selesai semuanya. Dia nerima apapun yang terjadi. Maka dia bersyukur sama Allah. Yang ketiga nih, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Yang ketiga, istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain dikatakan istri yang beriman yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Urusan akhirat ini kalau suaminya tidur malam dibangunin. Bang, udah jam 3 bang, gak mau witir bang. Masya Allah. Itu yang dicari. Begitu pula seorang wanita cari suami yang membantu dia bukan bangun rumah di dunia. Karena bahkan wanita berpikir, anak mau cari suami yang udah sukses kerjaannya, yang udah berhasil, yang dia bikinin rumah buat aku, buat anak-anakku, selesai. Bukan itu jemaah. Tapi cari suami yang membantu istri dalam urusan keimanan. Yang kalau suaminya ke tempat kerja, yang telepon tuh jam 8 pagi, jam 9, oh sudah sholat duha belum? Nih suami kayak gitu tuh. Bukan itu ya, udah masak belum? Urusan masak, urusan makan lagi. Urusan keimanan. Karena jamaah, Anda sempat sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, dunia ini tempat pengasingan. Kita sedang diasingkan di sini, dihukum kita di sini. Asal bapak kita di mana? Di surga. Diturunkan tuh Adam karena melakukan dosa. Dan kita jangan mengulangi itu dosa lagi. Sehingga kita tidak bisa balik ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari. Kemudian kalau sudah menikah gimana? Nah, kalau sudah menikah ini kita perlu duduk bersama menyamakan persepsi. Mau kemana kita? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau ngomong semuanya mau ke surga. Tapi benar-benar kalau kita mau ke surga, nih rute menuju surga kayak gini nih. Kalau kita mau ke neraka, ini jalan menuju neraka. Duduk bersama. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istri-istri di surah Al-Ahzab ya. Nah, mana lupa ayatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 28 29. Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istri. Jadi istri-istri Nabi ini pernah diboikot selama 1 bulan. Nggak diajak ngomong, Rasul nggak tidur sama mereka. Semua istri. Kenapa? Ternyata ada bukan salah. Ada visi dan misi yang berbeda. Maka dikumpulin sama Nabi SAW satu persatu ditanya. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata. Kalau kau ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kau ingin kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina, kata Nabi, kalian kesini semua. Umatti'kun, aku kasih harta buat kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi setelah itu aku ceraikan kalian semua. Kenapa? Karena visi dan misinya udah beda.
Kalau pacar, sini aku kasih duit ini karena mau dicarikan, kasih duit, kasih ini rumah buat engkau, tuh mobil buat engkau, selamat tinggal. Kita nggak bisa jalan bersama karena kau mau cari dunia ini, silahkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kau inginkan itu Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah sediakan buat yang baik di antara kalian pahala yang besar. Itu Allah katakan. Jadi kita perlu duduk, suami istri perlu duduk. Bang, anaknya mau dibawa kemana nih Bang? Kadang-kadang orang tua anaknya gak sholat dibiarin. Kau tanggung jawab tuh. Kau masuk surga sama anak kamu gak benar. Kalau kau masuk surga, jelas kau akan ajari anakmu sholat. Maka kita harus menyamakan visi dan misi, baru bisa jalan bersama. Ketika tidak bisa bersama, masalah selamat tinggal. Afwan, kayaknya kita nggak bisa kita lanjutkan di sini. Kalau memang kau mau urusan duniamu, kau lupa sama akhiratmu, minta maaf. Aku mungkin mencari jalan yang lain. Kemudian jamaah, ya disebutkan sih tentang pentingnya menikah. Ya, menikah ini salah satu cara untuk menundukkan pandangan. Tapi ternyata ada suami-suami yang sudah menikah tapi zina masih jalan. Gimana tuh ceritanya? Ada banyak penyebab. Yang pertama mungkin niat nikahnya nggak benar. Niatnya nggak benar. Karena niat yang benar menikah adalah untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri. Kau jaga kehormatan diri. Sehingga ketika kau menikah, kau akan menundukkan pandangan dari semua wanita. Kenapa ada orang-orang yang masih berzina? Dia nggak bersyukur. Dia melihat kepada istri tetangga, melihat istri sendiri, udah bosan. Dilihat, ya Allah, dulu kau cantik, sekarang lebih cantik istri tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat wanita, kecantikan yang wanita itu turun gak naik? Betul gak ya? Tapi kalau imannya bisa naik. Makanya ada lelaki yang cinta sama istrinya bukan karena istrinya cantik, tapi dia menjadikan istrinya cantik karena dia cinta sama istri. Orang ngomong, kok bisa suka sih sama istrimu? Orang gelap gitu kulitnya. Umpamanya dikatakan gitu. Dia mengatakan, subhanallah, kau tahu istriku ini kenapa aku cinta sama dia? Karena dia itu yang ngajarin anak-anak aku ngaji. Dia yang kalau subuh bangunin anak-anakku, nak sholat. Bagaimana aku tidak cinta sama dia? Mungkin lewat dia aku masuk surga. Tapi kalau kita bicara kecintaan luka, apa? Kecantikan luar itu luntur ya. Antum mau pakai bedak yang mana? Yang mau pakai 2 cm, 3 cm, 4 cm tetap ya, tapi ingat, kita lihat bukan kepada hal itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita memilih. Kalau ternyata salah pilih dan udah kadung jadi istri, jadi suami, dilihat dalam perjalanan kok kayaknya nggak benar, ya duduk bersama, menyamakan visi dan misi itu. Kalau belum bisa, ya bersabar. Kadang-kadang perempuan ini ingin suaminya berubah langsung. Kau dulu juga nggak berubah langsung, kau baru aja berubah. Kadang-kadang suaminya kayak gitu juga. Suaminya dapat hidayah, Masya Allah, istrinya ingin dirubah langsung. Kadang-kadang gak siap. Apa yang perlu dilakukan? Ya sabar. Sabar. Apalagi suami kalau memperbaiki istri. Istri itu bengkok tuh, mau dilurusin patah. Udah pak. Suami itu kadang-kadang egois. Ibu-ibu kalau mau ngasih nasihat suami, jangan di depan anak-anaknya. Jangan.
Jangan di depan sahib-sahibnya, jangan. Dan jangan mendudukkan dirinya sebagai guru. Suaminya baru pulang kerja, bang, kau duduk dulu sebentar. Suaminya datang, assalamualaikum, iya ada apa, kata dia. Kenapa kau telat? Masya Allah. Kayak guru yang nyetrap muridnya, karena telat, nggak bisa seperti itu. Dudukkan suaminya. Bang, aku kepingin mijit abang nih kang. Kata saya, ya bismillah, yuk. Dikasih tuh, kalau suruh mijit kakinya, pijit kakinya. Sambil usul, bang, aku ada yang ingin aku omongkan, bang. Kalau ternyata tidak bisa, udah pelan-pelan tulis surat sama suaminya. Soalnya terus terang, kadang-kala ibu-ibu ini kalau ngasih nasihat suami, kadang-kala yang ada berantem. Betul ibu-ibu. Bapak-bapak kalau ngasih nasihat suami, nasihat istri, insya Allah istri dengerin apa enggak? Terpaksa dengerin. Kenapa? Dia karena lebih kuat dari anak daripada berantem. Tapi kalau istri biasanya bapak-bapak kadang-kala susah menerima nasihat. Tulis surat buat suaminya, tulis surat cinta buat suaminya, tulis 10 lembar surat cinta. Jangan via WA, jangan. Udah seudon dulu. Belum nulis udah mengatakan kalau nggak dibaca gimana? Ini jangan dulu kita. Ya. Kita nih sama-sama harus husnuzon. Kita kadang-kadang dari awal nggak mungkin dia berubah. Ya sudah nggak berubah. Tapi ketika lo mengatakan apa yang nggak bisa berubah? Umar bin Khattab yang mau bunuh Nabi jadi pembela Nabi SAW. Kau nggak melihat seperti itu. Abu Sufyan yang pernah memerangi Nabi SAW masuk Islam. Wahsy yang membunuh paman Nabi Hamzah masuk Islam. Apa yang tidak mungkin dalam kehidupan ini? Makanya kalau lagi pikiran berat, baca tuh surat Ali Imran. Allah mengatakan, ya, Ali Imran ayat 26-27. Sudah dapat? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca nih. Katakan, ya Allah, Engkau yang memiliki segala kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa, coba. Maka itu yang mau haji, yang mau umrah, ketika baca talbiyah, hayati yang dia baca. Dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dia katakan, ya Allah, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kepemilikan itu milikmu, ya. Semuanya milikmu. Kita benar nggak punya apa-apa. Kau katakan, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Kau kasih itu, kau bagi orang satu kerajaanmu, kau kasih kekayaan kepada dia. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut dari dia juga kerajaan. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Kita lihat orang-orang paling kaya di negeri kita selalu berganti. Oh, ini orang kaya pertama, nanti jadi nomor berapa? Nanti dihapuskan dari list itu. Tidak ada. Kemana komandan? Mati. Selesai. Dia turun kadang-kala hilang sama sekali. Kemudian wa tu'izzu man tasha. Kau jadikan orang terhormat, kau yang jadikan, ya Allah. Wa tudhillu man tasha. Kau jadikan sebagian orang itu hina, kau yang menjadikan mereka. Biyadikal khair. Segala kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian kita baca tulijul laila, ya Allah, Kau yang bisa memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Kau yang bisa mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati, dan dari yang mati sesuatu yang hidup. Apa Allah nggak bisa bikin orang-orang kafir jadi Islam? Bisa. Apa Allah nggak bisa bikin suami-suami yang mungkin dia jauh dari Allah untuk dekat dari Allah, bahkan mungkin lebih baik daripada istrinya? Bisa. Kenapa tidak bisa? Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Maka ketika memperbaiki pasangan hidup, kita harus husnudzon. Kita bukan hakim. Fulan, oh gak mungkin, Fulan kayaknya masuk neraka. Dari mana kok bisa? Kita selalu seperti itu. Makanya Nabi SAW pernah nih, Nabi didatangi oleh sahabat yang namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia dari kabilah Daus. Dia masuk Islam di Mekah. Nabi utus dia pulang untuk berdakwah di kampung. Bertahun-tahun sampai Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, Tufail datang ke Madinah. Ya Rasulullah, ini kabilahku sudah gak mau beriman. Mereka sudah mengabaikan apa yang aku panggilkan mereka. Doakan semoga Allah menghancurkan mereka. Nabi angkat tangan berdoa. Sahabat pada ketakutan, ya Allah, habis hancur. Kalau Nabi berdoa hancur. Apa kata Nabi? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada Daus dan bawa mereka ke sini, ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan bawa mereka ke sini. Ini Tufail bin Amr pulang ke kampungnya. Dia berdakwah, satu kampung masuk Islam. Dia awalnya sudah putus asa, gak mungkin itu bisa berubah. Maka kita tetap husnudzon sama Allah SWT. Untuk memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita, minta sama Allah. Jangan pernah putus asa. Kemudian ingat, apabila terjadi percekcokan antara suami istri, kadang-kala ya rumah tangga itu ada riak-riak airnya. Kadang-kala ada gelombang yang besar yang bahtera ini terhempaskan ke karang sampai tenggelam mereka. Tapi suami istri yang pintar, dia akan berenang ke tepian. Oh udahlah, kalau kapalnya memang tidak bisa dipakai lagi, aku akan tetap bersama dia. Jangan berenang sampai ke tepian. Perlu hal itu. Ketika terjadi percekcokan, apa yang harus dilakukan? Suami memperbaiki istri yang gak benar, gimana cara? Bapak-bapak nih yang udah pengalaman yang mau tanya, apa yang dilakukan? Bapak-bapak, istrinya baik semua, Ustaz, nggak ada yang perlu diperbaiki. Masya Allah, ibu-ibunya alhamdulillah. Ibu-ibu nggak pernah diperbaiki sama bapak-bapak? Ibu-ibu pernah diperbaiki nggak sama bapak? Pernah? Alhamdulillah. Ini kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini bahasnya halaman 65, nanti dibaca lah coba halaman 65 ya. Nah, halaman 64 ya. Nah, di halaman 59 bukan apa? 59 di surat An-Nisa ayat 34 ya. Halaman 59 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini bapak-bapak ingat ya. Bapak-bapak nanti jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri dan anaknya. Karena Allah mengangkat bapak-bapak sebagai komandan. Kalau di suatu daerah ada kericuhan, biasanya yang dipanggil siapa? Kapolresnya, komandannya. Kadang-kadang yang dimutasi bukan anak buahnya, kepalanya.
Karena dia yang tanggung jawab. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena dua hal. Ingat nih bapak-bapak. Bapak-bapak jadi pemimpin karena dua hal. Jadi ibu lihat. Yang pertama karena Allah memberikan kelebihan kepada para laki. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki ini punya jiwa pemimpin. Akalnya laki-laki ibu ini lebih panjang daripada ibu. Benar-benar. Ibu-ibu itu perasaannya lebih dalam. Makanya hak cerai itu ada di tangan siapa? Suami. Kalau hak cerai itu ada di tangan ibu-ibu, kayaknya nggak ada yang punya istri. Istrinya lagi sakit hati sama suaminya, bang aku ceraikan dan kau sudah. Itu perempuan sakit hati sedikit yang dipikirin apa? Pengen pulang. Cerai, kayaknya nggak mungkin, macam-macam. Jangan. Makanya hak itu ada di tangan bapak-bapak. Dan wanita perasaannya dibikin sama Allah lebih besar. Untuk apa? Supaya dia bisa merawat anak-anak. Pernah ngelihat guru TK laki-laki? Pernah bapak-bapak ngajar di TK? Semua anak-anak ini harus diperiksakan. Nah, guru TK itu selalu ibu-ibu. Masya Allah ya. Anda kalau lihat guru TK itu anaknya jungkar balik ya macam-macam. Jangan nak. Kalau kita tendang kalau bapak-bapak itu karena dia nggak kuat. Makanya ibu-ibu hal itu. Tapi hak cerai ada di tangan bapak. Ibu-ibu bisa gugat cerai. Tapi tetap harus ada yang ngurusi. Karena jangan-jangan alasannya tidak sesuai dengan syariat. Sehingga lah mencium bau surga. Yang kepingin masuk surga, akhirnya perceraiannya membuat dia tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, suami jadi pemimpin karena dua hal. Karena Allah kasih hak kepemimpinan sama dia. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim. Karena suami kasih nafkah. Biasanya rumah tangga, kalau yang penghasilannya lebih besar itu istri daripada suami, kadang-kadang kepemimpinannya pincang. Rumah milik istri, mobil milik istri, terus suami numpang. Itu biasanya kepemimpinan mulai pincang. Suami nyuruh sesuatu, bang, aku yang bayar listrik di sini. Oh iya, minta maaf. Siapa tuh rumah tangga kayak gitu? Bahkan harus berusaha untuk cari nafkah. Tapi istri yang solehah, tadi kita kalau istrinya solehah, insya Allah tidak akan macam-macam walaupun suaminya nggak mampu. Seperti Khadijah. Pernahkah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya kepada Nabi SAW? Nggak pernah. Khadijah yang kaya, Nabi miskin. Bahkan Nabi ini pekerjanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Wassallallahu alaihi wasallam. Pekerjanya dia yang bawa hartanya Khadijah. Nabi nggak punya modal, nggak punya apa. Dia cuma jualin barangnya Khadijah, dapat untung, dikasih gaji Nabi SAW. Tapi karena istri yang soleha, tenang. Apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, Khadijah mendukung sepenuh-penuhnya. Maka kita lihat Nabi SAW ingat dengan kebaikan Khadijah itu sampai ketika Khadijah meninggal dunia. Mati suaminya di kuburan, istrinya di kuburan. Nabi SAW gak potong kambing, kasihkan kepada teman-temannya Khadijah. Itu Aisyah. Nabi ini punya istri berapa? 9. Kata Aisyah, aku gak pernah cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah, istri yang sudah mati. Dia gak cemburu kepada Hafsah, dia gak cemburu kepada Zainab, tapi dia cemburu kepada Khadijah padahal sudah meninggal dunia. Kenapa? Tua Khadijah, bukan wanita muda, tidak dinikahi gadis, bahkan dia janda 2 kali. Khadijah ini dinikahi oleh Nabi SAW sudah 2 kali jadi janda dia. Dan umurnya sudah tua, 40. Meninggal itu Khadijah umur 65 tahun. Tapi Nabi menjaga kebaikan Khadijah. Tadi yang Anda sampaikan, ini yang cantik karena cinta, bukan cinta karena cantik. Jadi kebaikan Khadijah terus diingat sama Nabi SAW.
Tidak pernah Khadijah melakukan suatu tindakan yang membuat Nabi mungkin marah. Bahkan ketika Nabi diboikot, yang diboikot itu Bani Hashim. Khadijah ini bukan termasuk Bani Hashim. Ketika Nabi diboikot 3 tahun jamaah, di tempat itu Khadijah ikut bersama Nabi, ikut sama suaminya. Aku tetap akan mendampinginya. Radhiyallahu ta'ala. Jadi suami itu jadi pemimpin karena dia berhak memiliki sifat pemimpin, dan 2 karena memberikan nafkah. Kemudian kata Allah, fasalihat qanitat. Dan wanita-wanita soleh itu yang kayak apa sih? Ibu-ibu ini kadang-kadang, Ustaz ana nih udah soleh, Ustaz ana udah baik. Belum. Yang baik kayak apa? Kata Allah, qanitat, yang taat sama suaminya, nggak pernah bantah sama suaminya. Istriku, itu mobil kempes bannya, tolong diganti. Taat apa enggak ibu? Taat apa enggak? Sami'na wa ata'na. Kalau perintahnya suami ini yang bertentangan dengan fitrahnya dia, maka dia boleh, bang, aku nggak bisa, bang, itu. Tapi apa? Kau minta aku pindah gunung Semeru, aku akan pindah buat kamu. Tapi kalau ganti ban, afwan. Nah, ada yang di luar fitrah. Tapi kalau disuruh sama suami sesuatu yang wajar, nurut. Ada perempuan-perempuan Anda rasakan, karena Anda juga punya ibu, Anda punya adik-adik perempuan, punya kakak perempuan, punya istri. Jadi Anda punya saudara, kakak adik itu perempuan semua. Jadi Anda tahu, anak istri juga kadang-kadang Anda lihat ada perempuan-perempuan ini yang istilahnya itu apa ya? Kalau disuruh, nggak boleh bapak gitu ya, bang, aku mau kajian bang ya. Kata suaminya, jangan. Ayolah bang, jangan. Aduh bang, ayolah bang. Ini kajian ini, kok larang-larang kajian. Berantem. Jadi ketika suaminya ngomong jangan, ya udah sekarang jangan. Nanti aku mau rayu dia. Jadi ngerayunya dia cari waktu. Khususon. Ketika suami ngomong jangan, Umay bilang, bang aku mau ke tempatnya Sohib bang ya sekarang. Suami ngomong jangan, jangan berangkat. Istri itu kalau dipanggil bapaknya telepon, nah kau datang ke rumah saya. Terus suaminya ngomong jangan berangkat, dia nurut sama siapa? Wanita soleh itu wanita-wanita yang taat, patuh. Nah, ada perempuan namanya qanita. Qanita itu artinya yang taat dan patuh. Nah, qanita patuh yang tentunya patuh kepada Allah dahulu sebelum patuh sama suaminya. Hafizat lil ghaib, dia menjaga dirinya dalam kondisi suaminya nggak ada. Dalam kondisi tidak ada yang melihat dia jaga kehormatan dirinya. Bima hafizallah, atas dasar penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan nih, wallati takhafuna nusyuzahum. Dan wanita-wanita yang kalian lihat dia mulai nggak nurut, nggak taat sama suami. Apa yang harus dilakukan? Suami melihat ada gelagat istrinya nggak nurut. Kadang-kadang Masya Allah, suami mau makan disediain sama istrinya makan, fadl, ditinggal. Ya, istriku, aku bukan kucing. Kasih makan ditinggal. Nah coba, kalau kucing kasih makan tinggal, masa suaminya kasih makan terus tinggal? Sudah fadl, aku lagi ada teman-teman. Subhanallah. Ini gelagat nggak benar. Istri-istri kalau suami datang masuk rumah, dia lagi telepon, matikan teleponnya. Afwan, suamiku udah datang. Waktu ini untuk suamiku selesai. Tapi ada istri yang nggak dikasih tahu, kau itu kalau suamimu datang, matikan HP-nya. Abang, kalau ada anak telepon-teleponan juga. Mau berantem. Ini kadang-kala ada. Allah. Tapi ingat, perempuan-perempuan yang kalian takut dia mulai nggak nurut, apa yang harus kalian lakukan? Fa'iduhunna, kasih nasihat.
Suami-suami kalau ngasih nasihat istri, tolong nasihatnya dibalut dengan cinta, bukan dibalut dengan tamparan. Pak, bertakwalah kepada Allah. Ini apa sih? Nasihat kayak gitu nggak benar. Nabi SAW itu kalau ngasih nasihat istri, Masya Allah, beliau melihat kadang-kadang istrinya perlu dikasih nasihat. Jangan istri, Nabi kalau mau ngasih nasihat sahabat nih, orang lain bukan keluarga, Nabi itu manggil sambil mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku cinta sama kamu. Utarakan cinta itu kepada istrimu. Ketika kau mengatakan kepada istrimu, syukur, aku ini benci sama kau ya, kira-kira istri mau dengar nasihat enggak? Enggak mungkin dari awal sudah ngomongnya enggak senang gitu kan. Tapi kalau katakan istriku, demi Allah, dari tadi aku dari toko atau dari tempat kerja, aku kepikiran sama kau terus. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Itu disebab kau minta apa? Jantungku aku buka, aku kasih ke kau. Ketika dia dapat cinta dari suaminya, tapi suami banyak nggak kayak gitu, marah-marah kalau ngasih nasihat. Jangan. Fa'idunna mau'idhah hasan. Nasihat yang baik, katakan istri aku cinta sama kau. Kalau boleh aku minta sesuatu. Kalau aku masuk rumah, tolonglah bukakan pintunya. Kadang-kadang buka pintu siapa? Si Mbok. Assalamualaikum. Mbok, mana ibu? Oh, atau yang lagi nonton TV kayaknya. Saya datang, bang udah datang bang, sama remote-nya dia. Apa perlu diperhatikan? Kasih mau ilah yang banyak. Duduk sama istri. Aku minta itu nggak banyak. Yang diminta suami kadang-kadang nggak banyak, jangan. Dan rumah tangga ini jadi indah bukan dengan emas-emasan, bukan. Tapi dengan hati yang terbuka untuk menerima nasihat dan nasihat yang baik dari suami. Nggak perlu suami ngasih nasihat tetangganya sampai dengar. Suami bilang, kau jangan melakukan itu. Tetangga datang, Assalamualaikum, kau ngomong sama aku tadi. Jerat-jerat sampai tetangganya dengar. Maka jangan. Dan perempuan juga, kalau masih tahu anaknya, nggak perlu tetangganya dengar. Kadang-kadang perempuan ini Masya Allah marah sama anaknya itu keras-keras. Nggak perlu. Dengan cara yang baik, kasih nasihat yang baik. Fa'iduhunna. Sekali kasih nasihat, nggak dengerin. Oh mungkin timingnya nggak tepat. Cari waktu lain. Kau pulang bawa hadiah. Kalau kau punya rezeki, belikan kalung buat istrimu, pasangkan. Abel ngomong, aku ingin ngomong sama kamu tadi. Apa yang kau ingin ngomong? Foto. Kau ngomong dengan cara baik. Kalau istri yang baik, insya Allah akan dengar. Tapi saya nggak, kau mau nyogok aku sama mas ini dia. Kasih hadiah, suudzon selesai. Baik, nggak berguna nasihat yang baik, nggak berguna. Udah cara yang baik, cara yang satu nggak berguna. Wahjuruhunna fil madaji. Nih, jangan dikumpulin di ranjang, pisah ranjang. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu pindah kamar, nggak perlu. Tapi di ranjang itu cuma tidurnya nggak ngadep ke istri, kasih punggung istri. Kalau suami yang baik, istri akan berasa, kenapa ya suamiku kayak gini tidurnya. Tapi kalau biasa tidur kayak gitu, ya ke istri, ya memang dia kayak gitu biasa. Maka kalau kayak gitu pindah kamar. Pindah kamar, kau pindah tidur di ruang tamu mama. Atau kalau tidur pakai sejadah, udah lama tidur dengan sejadah. Tunjukkan kepada istrinya kalau aku lagi ada masalah sama kamu. Jadi suami yang bisa datangin istrinya, biasa kumpul sama istrinya. Ketika istri tidak dikumpulin sama suaminya, istri akan bertanya-tanya, apa dia sudah gak butuh sama anak? Maka istri, kayaknya kemarin anak dikasih nasihat, gak dengerin. Istri yang baik akan sadar, ternyata istrinya memang tidak mau dengar nasihat.
Apa kata Allah? Yang ketiga, wadribuhunna, pukul istrimu. Boleh pukul istri ya mak, boleh. Tapi nggak boleh wajahnya, nggak boleh tempat-tempat yang sensitif, nggak boleh. Ambil tangannya. Mana tangan itu? Mungkin sentil pakai tangan disentil atau pakai full band. Tolonglah kau dengerin aku. Yang dipukul tangannya yang sakit hatinya. Kalau suami tidak pernah mukul dalam hidup. Tapi kalau suami bisa mukul, dipukul tangannya, kayak gini mah nggak sakit ya. Kalau biasa seperti itu. Tapi kalau suami yang baik, insya Allah ini nasihat buat suami yang baik kepada istri yang tidak baik. Tapi kalau suami tidak baik, ya biasa mukul. Kau pukul istrimu biasa. Kadang-kala rumah itu piring pecah biasa. Anak-anak, masya Allah, hati-hati orang tua yang mempertontonkan keributan di depan anak-anaknya. Kesian tuh anak-anak. Ada seorang wanita curhat sama Ustaz, terus terang Ustaz, anak benci sama lelaki. Anak gak ingin nikah. Kenapa? Anak lihat abah anak suka mukul ibu anak. Anak kayaknya udah gak mau nikah, anak mau mati dalam kondisi seperti ini. Gara-gara orang tua. Gimana kau mau bawa mereka ke surga? Sehingga kau pertontonkan jalan menuju neraka. Kalau kau ngasih nasihat istri, jangan di depan anak-anaknya. Kalau di depan anaknya ngomong biasa. Tapi kalau enggak, tunggu anak-anak pada tidur, masuk kamar, kasih tahu istrinya. Kalau memukul istrinya pun bukan di depan anak-anaknya. Jangan dijelek-jelekkan istrinya di depan orang. Istri pun seperti itu. Kalau istri memperbaiki suami gimana? Nggak bisa dengan cara tadi. Kenapa? Karena suami komandan. Maka disebutkan di halaman 61. Maka kalau suami nggak benar, istri yang dilakukan introspeksi diri. Suami pun sama, dia lihat kenapa istriku kayak gini. Jangan-jangan gara-gara kelakuanku juga. Istri pun tanya Allah, kenapa suamiku berubah ya? Dulu dia nggak kayak gini. Kayaknya ada bermasalah sama aku. Perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah perbaiki hubunganmu sama suami. Yang kedua, tukar pikiran sama suami. Bahasanya bukan ngasih nasihat. Paling gak sharing lah sama suami bersama. Ngomong barang, kalau melihat suaminya mau melakukan tindakan yang gak benar, kau mau ngomong gak enak, kau beli buku. Ada buku ngomong, bang aku dapat buku nih bang, gak tahu buku ini sesat apa benarnya. Coba abang baca ini bang. Iya, anak baca nih. Dia baca, padahal kita mau ngasih nasihat suami. Suaminya baca, oh ternyata istriku ngasih nasihat aku ini. Coba ngomong, bang, aku rasa kau itu gak dapat pendidikan yang benar dari orang tua. Coba kau baca. Itu berantem dia. Maka dengan cara seperti itu. Kemudian ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika yang berbicara dengan suami. Waktu yang tepat, kondisi yang relax, menurunkan kasih sayang dan kelembutan. Ketika suami lagi tertutup, ya udah jangan ngomong. Suami lagi capek, jangan ngomong. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Ada wanita yang ngomong, Ustaz enak ya jadi lelaki saja. Enak gak enak. Jadi istri pun enak gak enak. Semuanya amanahnya beda-beda. Jadi suami punya amanah yang besar. Jadi istri bagian warisannya 1, suami dapat 2. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Dan kau pikir 2 itu gak akan dihisap pada hari kiamat? Dihisap yang 2 itu. Dia punya tanggung jawab sama adiknya. Kau punya adik perempuan, kau dapat 2 bagian. Adik perempuan terlantar, kau gak bantuin, dihisap pada hari kiamat. Maka ingat tanggung jawabnya besar. Maka di sini yang keempat ini berusaha untuk membuat suami senang. Ini dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian di dalam surga? Dan itu masuk surga sama keluarganya. Istri yang di dalam surga itu kayak apa? Jadi ibu-ibu kalau ingin masuk surga, tunjukkan kalau aku memang layak masuk surga. Dari mana? Salah satunya di sini nih sifatnya. Bala ya Rasulullah, kita ingin kayak apa tuh wanita yang masuk surga? Kullu wadudin walud. Semua wanita yang pengasih, walud, yang subur. Ustaz, jadi wanita yang anaknya sedikit Ustaz, gak masuk surga.
Insya Allah masuk surga. Ini salah satu sifat wanita yang masuk surga. Ada sifat-sifat lain. Dia subur, banyak anak. Masya Allah, ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, suaminya lewat langsung hamil. Dari subur. Tapi ada yang sudah bertahun-tahun ke dokter, ke sana, ke sini, gak punya anak. Ada yang seperti itu. Tapi ada wanita yang Allah takdirkan dia subur sekali. Idza ghadibat aw usiya ilaiha. Lihat, apabila wanita itu marah atau disakiti. Aw ghadiba zawjuha, atau yang marah itu suaminya. Kondisinya yang punya salah suaminya. Qalat, perempuan ini akan mendatangi suaminya. Dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika, ini tanganku di tanganmu ya. Aku tidak akan mengejapkan mataku atau menutup mataku sampai engkau ridha. Dia datang suami minta maaf sama suami, bukan juga marah. Ustaz, dia yang salah, masa aneh minta maaf? Istri kan kadang-kadang kayak gitu. Betul, kau kan ingin suamimu benar. Apa kau ingin percekcokan ini tambah panjang? Kan enggak. Kalau kau ingin ya tafadhol, lanjutkan. Karena ada suami-suami yang egois, untuk minta maaf susah jemaah. Tapi kalau istri yang minta maaf, apa kata suami? Gitu. Oh itu kau punya salah, ngaku gitu. Padahal yang salah siapa? Suaminya. Tapi si istri mengatakan, iya bang, aku minta maaf, doakan aku bisa lebih baik. Selesai. Tapi ya, kalau percecokan tidak selesai, ya kirim utusan. Di rumah nggak pernah ketemu, istri kepingin ini, suami ini, udah saling nasihatin nggak berguna. Ya kirim utusan dari pihak lelaki, kirim utusan dari pihak perempuan, duduk bersama, dilihat masalah. Bisa dilanjutkan enggak? Kalau kata kayaknya nggak bisa, ya udah dipisah. Daripada tiap hari ribut. Orang kan bercerai kadang-kadang takut siapa? Anak-anak. Tapi kalau tiap hari ribut, yang jadi korban siapa? Ya anak-anak. Maka kadang-kadang mereka pisah. Sebagian ulama fikih mengatakan, kalau ada dua orang yang cekcok terus, udah dua orang ini dititipkan ke rumah orang. Istrinya ke rumah fulana, suaminya ke rumah fulan. Di situ dilihat yang nggak benar ini siapa sebenarnya. Oh ternyata memang lakinya nggak benar. Betul tuh kata istrinya, lakinya nggak sholat, apa ini itu. Kalau yang perlu dilihat, oh perempuan ini memang kerjanya cuma duduk-duduk, pegang HP. Pantesan suaminya nggak suka sama dia. Di situ kelihatan. Tapi ingat, utusan dari pihak luar ini bukan untuk menebarkan aib dua orang ini. Bukan. Ada seorang laki hendak menceraikan istri. Berita itu tersebar. Biasa kalau suami mau cerai, kadang-kadang satu kampung jadi tahu tuh. Subhanallah. Ada seorang yang datang. Ana dengar kau mau menceraikan istrimu. Apa kata Rijal ini? Kalau kata lakinya, kau ada apa ngurusin biniku? Aku mau ceraikan, apa urusannya? Dia kata, iya minta maaf. Suatu saat terjadi perceraian. Akhirnya si wanita ini nikah lagi sama orang, selesai. Suaminya datang lagi tuh. Sekarang kan udah bukan istrimu. Kenapa kau ceraikan dia? Apa masalahnya tuh perempuan? Apa kata laki ini? Itu jadi bininya orang. Ada apa anda ngurus bininya orang? Selesai. Kita jangan suka buka aibnya orang. Jangan. Mantan istrinya Masya Allah diomongin yang jelek gitu. Mantan suaminya kayak gitu. Biasanya kalau sudah perceraian, silaturahim putus. Anak dibikin benci sama ibunya kepada bapak. Bapak itu kayak gini. Jangan. Tuh anak bisa masuk surga sama bapaknya. Bisa masuk surga sama bapaknya. Kenapa kau jadikan anak itu memutus rahimnya? Dan sudah jelas gak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Gak masuk surga. Kau berharap masuk surga sama anak-anakmu? Kau merasa aku lebih baik dari suamiku? Jangan. Kau ajarkan kepada tuh bapakmu, walaupun gak benar, tetap bapakmu. Kau ada di dunia bawah itu bapakmu.
Kamu gak bisa nikah kecuali bapakmu yang menikahkan. Ajari. Mudah-mudahan lewat engkau bapakmu jadi benar. Nah, seperti itu seharusnya rumah tangga ini. Bisa bareng-bareng masuk surga. Kalau memang di surga itu sudah tidak menjadi istri, sama-sama bisa ketemu dengan mantan istrinya. Bisa ketemu. Tapi jaga hubungan baik itu. Baik, yang terakhir jemaah. Yang berapa jemaah? Baik. Kita biar masuk ke sesi tanya jawab bentar lagi. Dengan urusan tolak ini, banyak orang yang gak pernah belajar tolak. Bukan tolak, nikah aja gak pernah belajar. Ada fakultas pernikahan. Nah, ada. Fakultas kedokteran ada. Orang kalau menjadi dokter di sebuah rumah sakit swasta, dia harus bawa tuh ijazahnya. Ana mau daftar jadi dokter di sini, ini ijazahku. Tapi orang menikah bawa ijazah. Saya alhamdulillah lulus di 3 pernikahan, mau meminang putrinya bapak. Ini ijazah saya. Nah, kita menganggap pernikahan ini sesuatu yang tidak butuh keahlian dan ilmu. Butuh keahlian dan ilmu. Makanya kadang-kadang suami istri, Masya Allah, 2 pekan menikah cerai. Karena ternyata dua-duanya tidak siap menjadi pasangan hidup. Yang satu dokter, yang satu insinyur. Ilmunya tentang pernikahan gak ada. Salah satu ilmu yang penting tentang perceraian. Perceraian dalam Islam itu hanya dibolehkan berapa kali? 2 kali yang boleh rujuk. Yang ketiga kali gak boleh rujuk. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kau sekali. Dan cerai ini mau serius, mau gurau, mau marah, jatuh. Ingat, orang mengatakan, Ustaz kalau marah katanya nggak jatuh. Kalau marah sampai tertutup nggak jatuh. Artinya ada orang marah sampai nggak tahu apa yang dia omongkan, kayak orang gila, kayak orang mabuk, maka nggak jatuh. Tapi kalau orang marah sakit hati sama istri, udah aku ceraikan kau, jatuh perceraian itu. Dan ingat, ketika jatuh, kau punya satu kesempatan untuk rujuk. Kau rujuk sekali. Lalu ribut lagi, kau katakan aku ceraikan engkau. Cerai ini ada 2 modelnya. Ingat, Anda tulis di sini cerai itu ada yang lafadznya sorry jelas. Lafadz cerai, aku ceraikan engkau, aku lepaskan engkau, aku tolak engkau, itu cerai. Ada yang kinaya. Suami mengatakan, udah kau pulang ke rumah. Ucapan kau pulang ke rumahmu ini bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Butuh niat. Kalau dalam hati kecil suami, iya Anda niat ceraikan dia, jatuh cerai. Ketika 2 kali kau ceraikan, lalu kau menceraikan yang ketiga kali, nggak ada rujuk. Nggak boleh rujuk. Kecuali istrimu menikah dengan laki lain. Hatta tankiha zawjan ghairah. Islam ini menghargai para wanita. Dulu perempuan itu diceraikan tanpa batas. 10 kali diceraikan, 20 kali diceraikan, dirujuk, nggak ada. Setelah Islam datang, at-talaqu marratan. Tolak yang bisa rujuk itu cuma 2 kali. Yang ketiga habis. Maka jangan sampai ada orang yang hidup di dalam rumah tangga padahal mereka sudah tidak boleh kumpul. Suaminya sudah menceraikan istrinya 10 kali. Tapi karena gak punya ilmu, dia pikir apa? Ya tidak. Ustaz kan gak ngerti, Ustaz. Rasul SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dibutuhkan. Orang yang mau berangkat haji wajib belajar tentang manasik haji, karena dia mau haji. Orang yang punya kewajiban bayar zakat wajib dia belajar tentang zakat, karena dia punya harta. Tapi orang miskin gak wajib belajar zakat. Kenapa? Ana apa yang mau dizakati? Ana mungkin belajar siapa yang berhak mendapatkan zakat, karena dia kepingin dapat zakat. Tapi kita ini yang sudah menikah wajib belajar tentang hukum nikah, hukum cerai. Jangan sampai kau hidup di bawah satu atap sama istrimu, ternyata istrimu sudah tidak halal buat kau. Ini berat, coba. Lagi kita ini masuk surga bareng-bareng.
Kalau harus terjadi perceraian, perceraian ini sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis. Iblis itu paling senang melihat orang cerai. Makanya anak katakan tadi, ketika seorang suami berzina, iblis itu ngomong sama istrinya, udah gak apa-apa lah, ada harapan dia taubat nanti. Dia akan sekarang masih nakal, nanti lama-kelamaan dia akan dapat hidayah. Iblis datang. Ketika suaminya kawin lagi, iblis datang lagi. Tuh, na'udzubillah, suami yang tidak setia. Ada apa pada dia? Waktu zina, apa kata iblis? Mudah-mudahan suamimu taubat. Kalau nikah lagi, aduh, sudah gak bisa kau bersama dia. Bagaimana hidup bersama dia? Akhirnya yang jadi korban siapa? Anak-anak jadi korban. Gara-gara tahu istri iblis. Maka kalau harus terjadi perceraian, semuanya bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kau mengatakan, Ustaz, anak sebagai seorang istri, anak ini hidup sebenarnya dari penghasilan suami. Kalau anak diceraikan, anak mau hidup dari mana? Yang ngasih rezeki kau waktu di perut ibumu siapa? Suamimu? Bukan, Allah. Dan yang akan ngasih rezeki kepadamu setelah kau cerai juga Allah. Allah katakan dalam urusan cerai, baca surat Al-Talaq, pelajari itu ada surat dalam Al-Quran tentang perceraian. Dan baca surat An-Nisa juga ada tentang perceraian. Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti. Kalau jalan keluar belum datang, berarti kau belum bertakwa. Ustaz, karena sudah bertakwa, kau ngomong sudah bertakwa itu tanda kau belum bertakwa. Maka jalan keluar itu sudah pasti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangkakan. Artinya kau tidak mengira nih akan dapat rezeki di sini. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Cukup. Kau katakan besok aku makan apa, yang Allah akan mencukupi. Mungkin rezekimu memang gak ada, sudah besok kau mati. Ada apa kau cari duit kalau besok kau sudah mati? Maka para jamaah, kemudian masalah pendidikan anak, terus tolong orang tua ajarin anak-anaknya sesuatu yang benar ya. Panggil guru ngaji, panggil guru yang mengajarin adab. Kadang-kadang cuma diajarin ngaji, diajarin adab anaknya. Dulu tuh anaknya khalifah, anaknya raja-raja itu dipanggilin guru bukan ngajarin ngaji doang, tapi ngajarin etika. Sampai anak itu diajarin bagaimana bawa sandal dan sepatunya orang tua. Diajarin. Dibangun orang tua jangan diambilin sandalnya orang tuanya. Diajarin. Anak-anak diajarin akhlak dan etika selain pelajaran tentang tauhid, tentang keimanan, tentang nasihatnya Luqman dibaca, semoga hal itu bermanfaat. Dan yang terakhir, ingat, permasalahan di rumah tangga itu kadang-kala karena dosa kita. Maka kalau kita ingin permasalahan itu hilang, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah permasalahan itu juga akan hilang. Allah akan datangkan ketentraman. Rumah kita akan jadi surga sebelum kita masuk surga. Dengan izin Allah Jalla Jalla. Hada Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.